2.3.A.8 Koneksi antar materi. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sofa Fuadi SPD, SD Negeri 02 Tundagan, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3 Coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Jose Green 1999. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada Jose atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Coaching dalam sistem pendidikan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Alur percakapan coaching Tirta. 1. Tujuan. 2. Identifikasi. 3. Rencana aksi. Dan 4. Tanggung jawab. Supervisi akademik dengan berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada Prinsip supervisi akademik berpikir coaching. 1. Kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman yang berkesan. 2. Lebih semangat dalam belajar. 3. Senang karena mendapat wawasan baru tentang apa yang telah kita pelajari. 4. Tertantang untuk mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 1. Pengalaman tentang pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. 2. Melakukan praktik coaching. 3. Dalam praktik coaching sudah menggunakan alur Tirta. Dan 4. Memahami konsep inti coaching. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki yaitu berusaha menjadi coach yang lebih baik lagi, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, mengoptimalkan kekuatan diri sebagai pendidik dan sebagai orang tua sehingga dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Pertanyaan kritis. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Dengan coaching diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru sehingga guru memiliki kompetensi yang lebih baik lagi. Supervisi akademik diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Wawasan insight baru. Coaching dapat membangun kemitraan. Dengan coaching maka komunikasi terjalin dengan baik sehingga coaching dapat membangun kemitraan. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konsep asal CGP. Tantangan yang mungkin dihadapi yaitu dalam coaching terdapat coaching yang pasif. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi terhadap coaching yang pasif yaitu coach berusaha memaksimalkan potensi coaching dengan kompetensi inti coach, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Membuat keterhubungan. Koneksi antar materi. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Semuanya terkoneksi, berpihak pada murid dan menuju ke profil belajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching untuk supervisi akademik.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dengan keterampilan kucing yang baik, maka akan dapat mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan kucing untuk supervisi akademik. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Dengan mengintegrasikan PSE dengan keterampilan coach dalam proses coaching terhadap proses, sehingga pembelajaran dapat lebih berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat.